Contoh misalnya peserta didik kita tuntut untuk berkata baik, atau ada di Banyumas itu ada menggunakan bahasa Banyumasan, tapi dari gurunya juga tidak melakukan itu, sehingga saya rasa kalau bahasa sini tuh jargoni, ngajari tapi tidak ngelakoni, seperti itu Ibu. Itu salah satunya. Kemudian ya, bisa dilanjut. Kemudian juga kita memberi motivasi, artinya bagaimana kita ketika sudah menuntut peserta didik, kita juga harus memotivasi anak-anak atau peserta didik mau nggak misalnya jadi cita-citanya jadi pilot atau jadi tentara. Berarti kita sudah harus belajar dari sekarang gitu. Contohnya tentara itu kan gagah, berani, berpakaiannya rapi, kemudian jalannya tegap dan sebagainya. Mari kita belajar dari sekarang, harus nurut, kemudian belajar yang rajin dan sebagainya. Itu salah satu bentuk motivasi yang sebenarnya mungkin hanya kata-kata kecil, tapi itu akan dikenang anak-anak, dan ketika itu disampaikan setiap hari, anak-anak melekat secara tidak langsung, melekat gitu Ibu. Ada yang sukanya membaca, ada yang sukanya games, ada yang sukanya menonton film, mungkin ada yang sukanya bercerita dan sebagainya, sehingga dilakukan asesmen, kemudian kita bagi sesuai dengan keminatan masing-masing. Kemudian kita juga melihat situasi kondisi yang ada di dalam sekolah itu atau di dalam kelas tersebut, fasilitas yang ada. Misalnya ada yang suka menonton film, bagaimana kita medianya ada enggak gitu. Kemudian yang sukanya membaca, kita menggunakan media apa. Nah, biasanya kalau saya itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah tersebut. Dengan saya di Banyumas menonton video, kita menggunakan proyektor, alhamdulillah ada di sekolah. Kemudian untuk yang membaca, kita membuat bacaan. Kemudian ada juga yang sukanya presentasi, saya membuat media yang di sini anak-anak bisa mengamati, kemudian bagaimana anak-anak bisa mempresentasikan di depan kelas. Itu seperti itu. Meskipun aslinya grogi kayaknya ya, tapi bisa menjawab dengan sangat baik dan juga pembawaannya tenang, sehingga seluruh pertanyaan bisa dijawab dengan baik. Ya. Terakhir Bu Aisyah, screenshotnya sudah cukup. Ya, cukup ya. Baik Bu. Terakhir dari Bu Ika, selamat sekali lagi untuk Fatih. Mudah-mudahan segera mendapatkan informasi baik, segera mendapatkan pengumuman untuk kelulusan PTG-nya, dan nanti bisa mengabdikan diri untuk pendidikan Indonesia. Amin. Dari Bu Aisyah mungkin ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Bu Ika, Mas Fatih, selamat sudah sampai tahapan ini. Semoga nanti ketika sudah mendapat SK yang untuk ditempatkan di satuan pendidikan, Mas Fatih diharapkan bisa menjadi membawa perubahan ya di satuan pendidikan tersebut, dengan selalu berbagi praktik baik terkait dengan hal-hal yang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bismillah. Terima kasih Bu Ika. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Fatih, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Terima kasih Ibu Ika dan Ibu Aisyah. Wawancara ini yang tadinya saya deg-degan sekali, tapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Ika dan Bu Aisyah sangat bagus, dan penyampaian juga bagus, sehingga agak membuat saya sedikit tenang. Artinya tidak yang khawatir seperti itu. Jadi terima kasih. Ini dibayangkan ya. Iya betul. Ini salah satu pengalaman yang luar biasa juga. Terima kasih Ibu Ika dan Ibu Aisyah.